Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel Durasi Nyaman. Oke sahabat, selamat datang di konten yang bermuatan quotes hari kebalikan. Jadi, hari kebalikan bukan hanya milik SpongeBob ya. Di dunia YouTuber pemula juga boleh-boleh saja dong kalau punya hari kebalikan. Ya, mungkin terlalu jenuh dengan motivasi-motivasi yang sudah sama seragam bahasanya. Sekarang saatnya kita masuki hari kebalikan. Nah, hari kebalikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga silahkan disimak. Mudah-mudahan konten ini menghibur untuk teman-teman semuanya ya. Yang pertama adalah tetaplah lemah dan jangan pernah semangat ya. Tanpa daya, nggak punya kekuatan untuk berubah. Jadi kita mesti ngapain? Yang bagus adalah tetaplah menyerah. Jangan pernah semangat. Yo! Yang berikutnya lagi adalah karena hidup ini kadang sulit dan karena kesulitan ini nggak pernah ada jalan keluarnya, lebih baik kita menyerah, nggak usah maju, ya, tetap mundur, jangan pernah maju, sahabatku, oke? Tetaplah mundur, jangan pernah maju, yes! Asik. Terus kemudian kalau ada yang menakut-nakuti gimana? Jangan melakukan ini, nanti dismonet. Jangan melakukan itu, nanti gagal monet. Upload video, bikin gagal monet, misalkan ya. Dan kemudian ada yang percaya. Belum mencoba tapi sudah percaya dan sudah ketakutan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Langkah terbaiknya gimana? Tetaplah takut dan tetaplah mudah untuk ditakut-takuti ya, agar mereka yang menakut-nakutimu mendapat cuan ya. Oke, cuan bisa dari mana aja ya kan? Ya, jual ini, jual itu dan kamu beli, ya bisa aja. Akhirnya mereka cuan dan setelah channelmu sepi, dadah. Oke, jadi mesti pinter-pinter ya sahabatku untuk mengkaji sebuah bahasa, ya, mengkaji sebuah bahasa. Tapi ini kan hari kebalikan, jadi kita nggak perlu pinter, ya. Kita harus selalu bego. Yes, ya. Kita nggak perlu memiliki naluri yang bagus, insting yang bagus. Kita juga nggak perlu menggunakan nalar sehat ya. Intinya tetaplah hidup dalam ketakutan dan jangan pernah semangat ya. Itu yang paling penting ya, untuk orang-orang yang ingin selalu dibelenggu dan dijajah oleh rasa takut. Tetaplah dalam ketakutan sahabatku ya. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, yaitu di dalam ketakutan tak bertepi. Jangan pernah menjadi pribadi-pribadi yang mau riset, mau uji coba, dan mau berkembang. Jangan ya. Berkembang itu nggak enak ya. Berkembang itu kan melar kan, berkembang, layar terkembang ya. Mengembang itu artinya berarti melar. Nggak enak, nanti bobotnya berat ya. Oke ya. Jadi yang paling bagus adalah tetaplah mengkeret ya, tetaplah mengerucut, tetaplah tidak berkembang, jangan pernah maju, dan jangan pernah cerdas. Yes! Terus kemudian untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana? Bagaimana sih agar kita sukses di dunia YouTube ini? Kata orang ada banyak pilihan. Kata orang menjadi YouTuber itu sesuatu yang enak. Bergaji besar, berpenghasilan besar, dan nanti juga bisa terkenal di dunia media sosial. Itu sih kata iklan, ya toh? Kata iklan. Nah, sekarang saya balikin ke sobat semua. Menjadi YouTuber sukses itu gimana? Kan hidup ini pilihan. Kalau bisa nggak sukses, ya. Kalau bisa nggak sukses, kenapa harus milih sukses? Sukses itu pasti harus melewati proses, dan proses itu capek, melelahkan sahabatku. Jadi jangan pernah sukses. Tetaplah stagnan, tetaplah berhenti di tempat, jangan pernah maju, jangan pernah berkembang, dan jangan pernah sukses. Ya, karena menurut pengamatan pribadi saya, sukses itu pasti capek. Harus bersusah-susah ngejar 4.000 jam tayang, saling kunjung sana sini ya. Karena kita bukan artis, kita bukan figur dari tokoh-tokoh terkenal, kita harus membangun algoritma dari nol ya. Sukses itu capek. Mending enak yang instan-instan, langsung dapat 4.000 jam tayang, langsung 1.000 subscriber, langsung monet, channel sepi, bukan urusan, ya kan? Traffic rusak, bukan urusan. Enak kan yang instan, yang penting monet, ya kan? Tapi sebenarnya saya salut untuk teman-teman yang mau berjuang dari awal, ya, bersusah-susah, berakit-rakit ke hulu, kemudian berenang-renang ke tepian. Memang
perjuangan itu harus susah-susah dahulu ya, banyak waktu, pikiran, tenaga, kemudian hasil manis untuk orang-orang yang konsisten ya. Karena keberhasilan, kata orang lagi nih, keberhasilan itu hanya untuk orang-orang yang konsisten. Jadi teman-teman harus konsisten. Bang, saya sukses dan berhasil jadi pemalas. Oh, nggak apa-apa. Yang terpenting konsisten jadi pemalas, ya kan? Nggak perlu mencoba bidang ini, bidang itu, kerja ini, kerja itu. Konsisten terus jadi pemalas. Nah, nanti buktikan bahwa dengan konsisten malas, orang-orang itu juga bisa sukses menjadi pemalas ya. Pemalas yang sukses biasanya menginspirasi pemalas-pemalas lainnya. Yes! Inspiratif. Oke, sahabatku. Apalagi quotes-quotes yang perlu kita keluarkan kali ini. Memang tidak tertata rapi quotes-nya, tapi yang jelas kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri nanti mana yang positif ya. Karena positif itu biasanya stripnya 2 ya. Kalau negatif itu 1, di mana-mana garis merah. Kalau positif itu 2. Kalau negatif 1. Nggak tahu itu sejak kapan, tapi yang jelas itu kesepakatan yang sudah lama ada ya. Entah sudah berapa puluh tahun yang lalu. Kalau positif itu stripnya 2, kalau negatif stripnya 1. Jadi semudah itu kan memahami negatif dan positif. Hanya perlu membedakan garisnya berapa, garisnya berapa. Kalau garisnya 1 berarti negatif, kalau garisnya 2 berarti positif. Ya udah. Jadi nggak perlu riset, nggak perlu ditelaah, nggak perlu mencari tahu tentang bagaimana ya agar ada metode efektif untuk pemula. Ya, jadi nggak perlu ya, kita ini nggak perlu bersusah-susah dalam hidup ya. Tetaplah pilih yang enak-enak saja, milih enaknya sendiri. Dalam bahasa yang simple, kumaha aing ya, yang sedang tren tuh, kumaha aing wehnya, kumaha aing. Nah itu sedang tren. Nah tapi karena hidup ini selalu dihadapkan kepada pencerminan individu-individu yang lain, manusia kadang-kadang berpikir, wah dia bisa sukses ya, dia bisa sukses kenapa gua nggak? Kalau dia bisa sukses, gue juga harusnya bisa sukses. Walaupun bidangnya berbeda-beda, dia sukses menjadi seorang YouTuber yang mampu membangun trafficnya dari awal, sementara gue sukses menjadi pengangguran misalkan. Itu kan juga kesuksesan. Karena makna kesuksesan ini relatif, luas. Jadi orang suka-suka dong memaknai apa itu makna sukses. Kalau ada orang lain yang bangga sukses menjadi perintis pengusaha, sukses menjadi entrepreneur, kita mungkin ada sebagian dari kita yang bangga juga sukses menjadi pengangguran gitu kan. Ya, sukses untuk tidak kreatif ya. Jadi itu berkaitan dengan apa yang saya sebut di awal tadi. Tetaplah lemah, tetaplah mudah ditakut-takuti, dan jangan pernah berkembang, sahabatku. Oke? Di sesi hari kebalikan kali ini memang banyak hal-hal yang mungkin akan bisa membuat kita seperti brain freeze. Apa itu brain freeze? Ya, semacam kekakuan, kebekuan berpikir gitu kan. Itu fenomena yang alami, sahabatku. Sebenarnya ada nggak sih yang nggak alami di alam semesta ini gitu? Kalau orang misalkan bawa benda akik gitu ya, bawa benda akik kemudian dia bilang ada batu akik, ini alami 100%, ya tinggal pakai barang alami misalkan. Itu alami nggak? Itu alami, bagian dari alam semesta. Karena bagian-bagiannya termasuk ikat akiknya, entah itu bahannya mungkin dari perak ya, kemudian batu. Walaupun itu batu sintetis sekalipun, sebenarnya itu alami. Karena pengambilannya tetap dari alam semesta juga. Jadi ada nggak yang tidak alami sebenarnya? Nggak ada, tapi tergantung dari konteks sub per sub sebuah pemahaman ya. Namun untuk teman-teman semua, saya berharap kalian tetap semangat ya. Buat yang masih memiliki semangat, tetap semangat untuk membangun traffic alami, untuk membangun subscriber yang alami atau organik, dan juga mencapai jam tayang yang alami dan organik. Yakinlah bahwa yang alami akan berkembang lebih pesat, bertumbuh lebih luas ya, bertumbuh dan bertumbuh terus, bertumbuh kembang ya. Prosesnya memang makan waktu, sahabatku, karena setiap sukses memerlukan proses. Sukses adalah hasil dari sebuah proses. Nah, kalau kita mau berproses, maka sukses itu tidak terasa akan mengiringi. Tidak mudah untuk tahun 2023, 2024 ya. Karena semakin lama orang-orang yang ingin sukses di dunia YouTube ini juga semakin banyak. Bukan hanya di YouTube, tapi di platform lain. Makin banyak orang-orang yang ingin mengadu peruntungan dan kesuksesan di sana. Maka tidak heran semakin tahun, semakin hari, tingkat persaingan konten semakin ketat, dan ketat, seketat legging.
Oke, pada intinya adalah buat yang masih semangat dan yang terus tetap semangat, maka nyalakan terus semangat kalian, karena yang menentukan sukses atau tidak sukses pada akhirnya nanti adalah jawaban dari alam semesta. Oke. Nah, alam semesta dan seisinya itu semua saling terkoneksi sahabatku ya, saling terhubung. Kita menghirup udara, udara yang kita hirup juga sama dengan udara yang dihirup oleh teman-teman sekeliling kita dan masyarakat lain maupun makhluk yang lainnya ya. Ada tumbuhan, ya, ada hewan, ya, ada manusia, dan ada kelompok ras-ras manusia. Itu semua menghirup oksigen yang sama karena kita hidup di bawah matahari yang tunggal. Jadi harus saling menyemangati, saling menjaga hubungan baik, saling mensupport dan menguatkan. Ya, sukses untuk teman-teman yang belum monet, mudah-mudahan segera monet. Yang sudah monet, mudah-mudahan segera gajian rutin dari YouTube. Berlahan tapi pasti, semangat upload, semangat saling kunjung, dan jangan lupa rajin upload video. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses untuk teman semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.